Desa Bojongkasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, menjadi salah satu desa wisata di Jawa Barat yang terus berkembang. Sebagai desa wisata, Bojongkasih memiliki panorama alam yang indah, tenang, dan damai khas pedesaan dengan hawanya yang cukup sejuk. Di sini, sepanjang mata memandang, masih banyak kita jumpai pesawahan yang subur terbentang menghijau atau menguning ketika masa panen tiba. Selain bentangan sawah yang menjadi lahan pertanian masyarakat, rupanya alam asli desa Bojongkasih juga banyak menyimpan potensi pohon bambu. Tidak mengherankan jika daerah ini dikenal sebagai penghasil dan pemasok bambu untuk keperluan daerah sekitar. Dari banyaknya rumpun bambu yang ditanam warga, terdapat bambu apus Cigantoc loa yang dikenal dengan bambu tali atau masyarakat Sunda menyebutnya dengan awi tali. Bambu tali, satu dari 3 jenis pohon bambu yang banyak tumbuh di Bojongkasih, selain bambu hitam dan bambu bitung. Di balik keindahan desa wisata Bojongkasih, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, tersimpan potensi alam yang sangat luar biasa, yaitu bambu. Dulu, masyarakat sekitar menjual bambu dengan begitu saja. Namun, dengan adanya sang kreator kali ini, merubah tentunya menjadi kerajinan tangan, bahkan benda fungsional yang memiliki nilai ekonomis. Lalu seperti apa sang kreator kita kali ini? Bersama saya, Frederico Sidatria, inilah sang kreator selengkapnya. Di tengah suasana desa Bojongkasih yang tenang, terdapat sekelompok keluarga dipimpin oleh Kang Saiful dengan tekun membuat kerajinan dari bambu. Kegiatan ini sudah terbilang lama dilakukan masyarakat setempat karena bahan bakunya yang mudah diperoleh, namun baru sebatas mengisi waktu dan belum menjadi sandaran hidup yang membawa pada perbaikan ekonomi keluarga. Di desa Bojongkasih ini satu ada wisata Curug Jastana, dan kebetulan di desa Bojongkasih ini ada pohon-pohon bambu yang ada di masyarakat, dan kebetulan di sini ada pengrajin yang sekarang dipimpin Pak Epul, dan alhamdulillah pembina Pak Asep Erwin. Nah itulah, seandainya tidak ada pembinaan dari Pak Asep Erwin, kemungkinan tidak muncul ini. Walaupun di sini warga masyarakat untuk potensi bahan banyak, tapi SDM-nya, kemampuannya nggak ada. Kini, seiring berjalannya waktu, potensi bambu desa Bojongkasih sudah mulai dimanfaatkan dengan lebih baik. Masyarakat pun mulai bergeser dengan tidak menjual bambu apus atau bambu tali batangan, tetapi sudah pada memulai membuat kerajinan bambu yang lebih bernilai ekonomis. Terlebih karena bambu jenis apus atau tali ini memiliki struktur yang kuat dan kokoh, serta elastisitas yang sangat baik. Jadi tidak mengherankan jika bambu ini banyak digunakan untuk bahan baku kerajinan, termasuk di desa Bojongkasih. Assalamualaikum, Kang Saiful. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Nah, ini dia nih sang kreator kita kali ini. Kang, ini tuh lagi proses apa tuh, Kang? Iya, nggak ada mau keranjang itu. Lagi mau membuat keranjang. Ya, keranjang. Nah, membuat keranjang tapi kok tumben ini? Ini kan bahan bakunya adalah Bambu. bambu. Tapi kok yang dipakainya bagian dalamnya nih, Kang? Bisa dijelasin nggak nih, Kang? Ini ge
biasa didamel iya ayakan. Oh, jadi bagian luarnya juga ini bagian luar, damel bisa ayakan. digunakan atau membuat ayakan begitu. Nah, untuk jenis bambunya, bambu apa sih, Kang? Bambu awit tali. Oh, bambu awi tali. Nih, pemirsa Bambu sang tali. kreator, kan biasanya ini ya kebanyakan sih luarannya begitu yang digunakan. Tapi ternyata sang kreator kali ini menggunakan istilahnya dagingnya gitu ya, Kang ya. Bagian dalamnya, dan sekarang ini istilahnya lagi dibagi-bagi begitu ya dagingnya. Nah, Kang, ini untuk membuat ataupun istilahnya menyobek-nyobek lah atau apa sih nama istilahnya gitu. Ini Ngahua, ada ngahua. ngahua. Nah, ada ukurannya nggak sih, Kang? Kalau misalnya saya lihat sih, ini nggak ada misalnya untuk kita membuat ukurannya dulu nih. Tinggal potong, tarik gitu ya. Tapi sebenarnya ada ukurannya nggak sih, Kang? Nah, ukurannya kira-kira we. Oh, ukuran hanya dikira-kira loh ya. Kesulitannya nih, Kang, pada saat kan ini bahan dasarnya, apakah di sini memang bahan dasarnya gampang atau kan ada kendala-kendala yang akan hadapi, Kang, selain tadi kalau misalnya panasnya nggak ada, jadi kan tentunya ini untuk ngejemurnya ada susah untuk mengeringkannya nih, Kang, karena ini kan bahan dasar ya, Kang ya. Nah, kesulitan apa lagi nih, Kang, yang dihadapi, Kang, pada saat membuat kerajinan ini? Sok kayak iya bulukan kadang-kadang sulit. Bambunya gitu ya. Jadi kalau misalnya bambunya bulukan berarti tidak bisa untuk ke tahap selanjutnya ya, Kang ya. Oke, itulah masih ada kendala-kendala ataupun kesulitan-kesulitan selain dari matahari begitu kan ya. Terus juga kalau misalnya bambunya ada yang bulukan gitu ya, Kang ya. Jadi ya tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya ya. Kang, Iko pengen lihat nih. Sekarang kan ini lagi ngehuaknya, lagi memisahkan begitu ya bagian luar dan juga dalamnya. Bagian luar nih Abah bisa untuk membuat ayakan gitu ya, Kang ya. Yang Akang ini kan untuk buat keranjang dan juga selongsong ataupun yang lain-lainnya, rantang juga ya, Kang ya. Nah, langkah selanjutnya setelah ini kok pengen lihat dong, Kang. Lagi pada ngerjain apa tuh di sebelah sana, Kang? Ya, mangga. Oke, Kang. Akang doan kemana, Kang? Ini jalannya kita, Kang. Ayo. Oke. Dari tangan-tangan terampil warga Bojongkasih, binaan Kang Saipul, yang kini semakin mahir membuat anyaman ini, dihasilkan berbagai kerajinan yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga hiasan. Dengan telaten dan sabar, Kang Saipul tidak pernah lelah mengajari warga sekitar bagaimana membuat kerajinan bambu yang unik dan menarik. Mereka pun akhirnya bisa membuat tas anyaman berbagai ukuran, kap lampu, rantang bulat, hampers, ayakan, dan lainnya dengan menggunakan bagian daging dari bambu tali. Wah, jadi ini tempatnya Akang teh. Tempat nganyam. Wah, tempat nganyam. Ini dia nih showroomnya dari Kang Saipul ya, alias tempat menganyamnya. Nah, kalau misalnya Iko lihat, ini udah pada kering ya, Kang ya? Ya, kering. Nah, ini biasanya tadi Akang bilang 1 hari juga bisa kering kalau mataharinya manteng gitu ya, Kang ya. Nah, selanjutnya kan ini teh beda ukuran, Kang. Nah, tuh kan beda-beda ukuran ya. Tapi tetap bisa dijadikan hasil yang kayak di belakang ini. Bisa. Oh. Nah, sebelumnya nih tadi mah bahannya dilihat ya, bahan dasarnya kan daging dari bambu tea ya, Kang ya. Nah, sekarang kalau di sini alat-alatnya apa aja nih, Kang? Tegaduh alat langsung nganyam we. Tuh ya. Jadi tidak ada alat. Jadi ini mah langsung nganyam. Unggul ya paling diraut gitu, Pak. Diraut. Gitu. Diraut.
Supaya Tuh ya, bersih. jadi ini langsung Bulu-buluna. menganyam. Nah, untuk anyamannya nyalira ya Kang. Aya istilah nama, aya desainna atau napi langsung nganyam gitu bae. Atau napi misalnya teh aya contekan oh bade ngadamel karanjang ieu, aya contona atau napi kumaha ieu teh Kang. Saya nama kira-kira we gitu. Jantan dikira-kira hungkul. Ya, pertama nama. Tah upami ieu sapertos teteh, terus oge ibu eta langsung tiasa eta berarti ukuranna sami atau napi henteu? Di karanjang ieu karanjang anu ibu sami atau napi henteu? Benten-benten aya anu ukuran 20 kali 15. Aya cetakanna teu sih Kang? Henteu teh dicetak. Teu dicetaknya. Jadi ini tidak ada cetakan, tidak ada desain, jadi langsung aja menganyam. Yang membedakan adalah ukuran-ukurannya. Ukuran. Upami dina sadinten, Nya. tiasa ngadamel sabaraha keranjang. Upami keranjang kieu mah biasa 10 sadinten. 10 sadinten. 10. Terus upami anu aralit mah janten beuki seueur kitu nya. Alit hampir sami wae di damelanna mah. Alit nu ageng. Tah saatos ieu dianyam. Aya ukuranna nu benten-benten. Nya. Tah ieu langkah salajengna teh naon? Terus dianyam di talian. Sapertos ieu nya tah. Beres nganyam di tali tuh. Nganggo daun ieu, daun kaung. Daun kaung. Ya. Wah, tuh. Jadi teteh dan ibu yang ada di sini tuh lagi membuat anyaman tas seperti ini, ya Ya. Kang ya. Ya. Nah, nanti atasnya tinggal ditali dengan daun kaung. Tuh lihat. Ini pangaosnya sabaraha? 7.000. Pangaosnya alias harganya 7.000 dijamin kiat. Insya Allah. Insya Allah. Nah, upami ieu Kang. Kan tadi tos aya istilah nama penjemuran gitunya. Tah saatos penjemuran teh aya nyampur bahan-bahan naon Kang meh kiat teh si karanjangna. Untuk ieu mah teu nganggo naon-naon. Janten mung dijemur Nya. saatos garing langsung Dianyam. dianyam. Oh, mantep ieu mah. Kang ieu karyana naon wae Kang? Cik upami orang ninggal di pengker alias kita lihat di belakang kita, ini teh ada beberapa karya Akang. Kang ini kalau misalnya yang merah ini teh ini tuh dipakai warna atau Nya, gimana? Nganggo warna ieu mah. Oh, aya lampu. Tuh, ini janten Lampu. aya gantungan lampu. Ieu saset kitunya Kang ya. Ieu sabaraha lami ieu? Ngadamona? Biasa sadinten 5 gitu. Sadinten 5 jantan 10 gitu. 5 pasang atau rapi 5 biji. oh 5 biji gitunya. Terus naon deui Kang? Anu janten oh iya rantang nu ieu. Rantang. Tuh lihat. Ternyata rantang-rantang yang ada di pasaran di sana dihasilkan dari sini. Iya sabaraha pangaosna? 80. 80. Tuh lihat ya. Ini 90 ya. Karena kalau misalnya lihat ini berbeda ya. Tuh lebih kuat. Terus juga iya teh aya 2 tingkatnya. Nya 2. Tuh, 2 tingkat. Agar tampilannya menarik, Kang Saipul juga mengajarkan bagaimana caranya memberi warna pada sebagian bambu sebelum dianyam. Sip, Kang. Kang upami abi ninggal ieu teh aya anu kanggo parcel oge nya Kang nya. Ya, Kang oge. Nya. Tah, upami ieu nah kan Kang ieu teh kan kedah aya istilah nama ngagambar heula atanapi oge kan sapertos kieu tuh ujug-ujug siga kieu atunya tadi aya ngaungkuna atanapi anu liana Akang teh inspirasina ti mana Kang? Biasana mah pamirantang makan tina besi, tina seng gitunya. Ieu mah tina awi. Di mana inspirasi Akang? Nya ningali anu rantang tos janten ya, mulai anu teu naseng gitu. Kira-kira teu awi ge tiasa bongona teh. Upami ieu tah kan ieu oge sapertosna rada sesah kitu nya Kang nya. Tah ieu inspirasina ti mana sih Kang ngadamel sapertos kieu? Idena gitu ti mana? Idenya lira we. Ieu gambar mulai gambar kieu. Jadi percobaan malam mun dicampur warna gitu. Jadi hasilna kieu dengan ieu.
Sip, atuh Nah, Kang. seperti ini. Iya nya muhun. Iya, pangosnya sami atau tapi benten? Ini Kang. Kan 100 ini. No iya 100 ke margi iya aya Aya gitu nya. corak gitunya. Aya corak gitu nya. Tuh. Ini ada yang istilahnya namanya juga dicampur ya warnanya nya Kang ya. Tuh. Sekali seueurnya ai bade ninggal heula nya Kang nya. Mana? Para pengrajin bambu di Desa Bojongkasi yang sempat kurang bersemangat akibat sulitnya pemasaran ini mulai menggeliat kembali setelah kehadiran Kang Asep Erwin, petugas patriot desa yang kembali memotivasi warga untuk kembali berkarya. Kang Asep tidak hanya menghidupkan kembali kreativitas warga Bojongkasi untuk menekuni kerajinan bambu yang banyak tumbuh di desa ini, tetapi juga membantu bagaimana caranya agar kerajinan bambu dari Bojongkasi ini menjadi dikenal dan dapat terjual. Kang Iko pun keleresan ya nuju ngadamel anyaman kamu pemesanan Wah, muhun. anu seueur teh nyaeta paling seueur pemesanan ieu ya Mhm. karanjang. Mhm. Sareng keleresan dia ya aya Pak Asep Erwin anu ngadorong abdi karena ngadamel anyaman. Wah, ternyata Kang Asep ada di sini yang memperkenalkan anyaman ke Kang Epul. Hingga sekarang ini sedang membuat pemesanan gitu ya, Kang ya. Nah, Kang Asep, ini kenapa nih Kang ingin memperkenalkan anyaman di desa ini khususnya kepada Kang Epul nih? Nah, di sini karena melimpah potensi bambu di sepanjang jalan, sangat melimpah bambu yang ada di Bojongkasi itu. Nah, saya kenalkan ini pada masyarakat untuk dijadikan mata pencaharian. Tadi sih Kang Epul bilang katanya kalau tetangga-tetangga di sini, aduh kadang-kadang suka susah Kang. Nah susahnya emang kenapa sih untuk karena kan ini sangat berpotensi juga benda-benda fungsional yang tadi kalau Kang Epul bilang nih mau ada order ke Turki gitu ya dan harganya pun ya relatif lah begitu. Tapi kenapa ya masyarakat di sini katanya masih susah katanya? Nah, untuk masyarakat sendiri kita masih sosialisasinya belum sampai ke setiap masyarakat, masih masyarakat tertentu. Terus mungkin dari kesibukan juga masyarakat yang mayoritas di sini petani sawah juga. Nah untuk pemasarannya gimana nih untuk membantu kalau misalnya kan tadi untuk memperkenalkan bahwa di desa ini ada potensi begitu ya banyak bambu-bambu dan bisa dijadikan benda-benda fungsional dan bisa mendapatkan kesejahteraan begitu bagi masyarakat. Tapi untuk pemasaran sendiri apa yang dibantu dari Kang Asep? Untuk pemasaran sendiri kebetulan dari Kabupaten Cianjur itu ada kurasi produk UMKM juga. Kita dibantu sama para pelaku UMKM dari Kabupaten Cianjur, rekan-rekan UMKM. Terus kita juga membuka reseller di daerah-daerah tertentu dan kita juga memanfaatkan anak muda yang mungkin lebih milenial itu pemasarannya seperti itu. Awalnya pada saat dikenalkan kepada Kang Epul ada kesulitan nggak sih Kang? Padahal kan sini potensi bambunya sangat luar biasa. Ada kesulitan nggak sih Kang? Tentu pada prosesnya selalu ada kesulitan. Sejalan dengan waktu kesulitan itu mungkin dilalui dilewati begitu saja. Sehingga keranjang dari Bojongkasi ini dikenal sama orang dari berbagai daerah. Oke deh Kang. Kang ini kayaknya lagi pada asik nganyam nih. Kayaknya kalau Iko datang ke Bojongkasi tapi nggak nganyam, kayaknya sama jauh dengan bohong nih Kang. Kang Asep boleh dong ngajarin Iko nih yang memperkenalkan anyaman nih kepada Kang Epul. Coba ajarin. Boleh nih. Gimana nih Kang? Yang ini aja lah. Oke. Yang keranjang ini tinggal dimasukin aja ke sini. Nah, disilang, Aiko tinggal masuk. Nah, seperti ini. Saling mengunci.
Ini juga sama. Coba, Aiko. Oke, coba lihat. Jadi saling mengunci ya. Iya. Nanti dari sini berarti masuk ke sini ya. Iya. Kita coba ya. Rada sulit ya Kang ya. Nah ini dia nih ya. Tadi kok sedikit cobain nyaman, ternyata nggak semudah yang dilihat. Jadi harus ada yang saling mengunci. Dan ya tekniknya sebenarnya sederhana. Tapi kalau misalnya ada yang kelewat ya bisa jadi fatal ya Kang ya. Oke, Iko mau lanjutin dulu ngejamnya. Pemasaran memang seringkali menjadi kendala bagi para pengrajin, dan hal itu pula yang acap kali membuat mereka malas untuk berkarya. Hal itulah yang mendorong Kepala Desa Bojongkasi untuk terus memikirkan dan mengupayakan agar hasil kerajinan warganya semakin dikenal masyarakat luas. Begitu pula dengan peningkatan keterampilan mereka. Ada pembinaan seperti Pak Asep Erwin itu insya Allah maju Pak. Tapi karena Pak Erwin sekarang udah nggak tugas lagi di sini, sebetulnya kehilangan jejak. Nah itu makanya mengharapkan Pak Asep Erwin ini tugas lagi di sini Pak untuk pengembangan SDM-nya. Karena potensi banyak di sini Pak. Ide dan kreativitas memang selalu tertantang untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di sekeliling desa dengan menjadikannya kerajinan rumah tangga tentunya berdampak pada kehidupan masyarakat desa Bojongkasi yang semakin dinamis. Ekonomi keluarga juga pun mulai merangkak naik. Jadi, mari berkreasi membuat sesuatu yang tentunya keren-keren dan memiliki nilai manfaat untuk kehidupan kita. Ketika kita melihat potensi yang ada di lingkungan kita, ditambah inovasi dan juga kreativitas, akan seiring sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Semoga saja sang kreator kita kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!